Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mendengarkan langsung keterangan dari Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait dengan perkembangan kasus korupsi PT Timah. Kepala BPKP dengan acara tunggal adalah penyerahan hasil perhitungan kerugian negara untuk perkara Timah. Perkara Timah ini hasil perhitungannya cukup lumayan fantastis. Yang semula kita perkirakan 271 dan ini adalah mencapai sekitar 300 T. Kemudian hari ini juga kami nanti kedatangan Pak Profesor Bambang Hero Saharjo, Guru Besar Perlindungan Hutan, yang akan menjelaskan tentang kerugian real terkait dengan ekologis, ekonomis, dan rehabilitasi lingkungan. Dan tentunya untuk teman-teman ketahui bahwa perkara Timah telah memasuki tahap akhir pemberkasan dan diharapkan dalam seminggu ke depan, sudah dilimpahkan ke pengadilan. Untuk itu mempersingkatnya, mungkin silakan Pak Kepala BPKP untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Jaksa Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ingin sampaikan bahwa kegiatan audit perhitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP di PT Timah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 ini kami lakukan berdasarkan surat Kejaksaan Agung nomor 2624/FD2/11/2023 tanggal 14 November 2023 yang meminta kami BPKP untuk menghitung kerugian keuangan negara atas kasus tersebut. Setelah kami menerima permintaan penyidik tersebut, kami telah melaksanakan prosedur-prosedur audit untuk mengumpulkan bukti-bukti termasuk berdiskusi dengan para ahli. Dan pada hari ini kami menyerahkan laporan audit penghitungan kerugian keuangan negara sebagai tindak lanjut atas permintaan penyidik untuk melakukan audit perhitungan kerugian negara perkara, sekali lagi perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. Tadi setelah seperti disampaikan Pak Jaksa Agung, total kerugian keuangan negara adalah sekitar 300,003 triliun dan nanti selengkapnya akan disampaikan oleh deputi saya, deputi investigasi, dan tentu saja oleh Jaksa Agung Pidana Khusus. Demikian Pak Jaksa Agung, terima kasih. Baik, teman-teman, nanti waktu akan kami serahkan ke Jampitsus dan ke Pak Ibu Deputi dan tentunya Pak Bambang, Profesor Bambang. Dan silakan kalau teman-teman mungkin mau mendalami pertanyaan-pertanyaan, silakan, dan saya mengharapkan adalah secara dilaksanakan secara tertib dan tentunya saya mengharapkan ini bisa disampaikan kepada masyarakat. Demikian teman-teman, dan pada Pak Jampitsus, Pak Jampitsus dan Ibu Deputi untuk formalitasnya. Pak Prof Bambang, ini Pak Prof Bambang gimana nih kurang ini pakai ini Pak. Pakai ini Pak. Kalau biasanya guru itu bisa berdiri Pak. Pak, untuk sebelum Bapak meninggalkan tempat nanti Pak Jampitsus sama Bu Deputi untuk menyerahkan secara simbolis
Silakan Pak di depan Pak, biar sama media Pak. Pak Jaksa Agung sama Pak, silakan. Wah. Di depan Pak. Biar kelihatan di media. Sudah semuanya? Sudah? Oke. Dengan selesainya penyerahan dari BPKP kepada Bapak Jampisus, Pak Jaksa Agung dan Kepala BPKP, kami persilakan untuk meninggalkan tempat karena ada kegiatan lain. Ayo. Itu tadi penyerahan audit dari BPKP yang juga sempat melakukan konferensi pers, yaitu Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala BPKB terkait dengan audit tindak pidana korupsi dugaan PT Timah atau Komoditas Timah pada tahun 2015 hingga 2022. Hingga saat ini Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 tersangka atas kasus dugaan korupsi PT Timah yang diduga menyebabkan kerugian negara hingga 300 triliun. Namun kita dengarkan kembali pernyataan resmi dari Jampitsus terkait dengan kasus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman media. Salam sehat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bu Sari selaku Deputi Investigasi, Prof. Bambang sebagai ahli yang sejak awal ikut dengan tim penyidik untuk melakukan penanganan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah. Jadi rekan-rekan semua, alhamdulillah hari ini sudah selesai perhitungan kerugian negara di perkara tindak pidana korupsi komoditas timah di Bangka Belitung. Ini nanti akan detail dijelaskan oleh Bu Sari, tapi kami dapat menyampaikan pembukaannya bahwa angka yang tadi disebut sebesar 300, sekian triliun ini masuk dalam kualifikasi kerugian negara. Jaksa akan maju ke persidangan, dalam dakwaannya tidak memasukkan kualifikasi perekonomian negara. Jadi sekali lagi nih ya, ini penting. Jaksa tidak akan memasukkan jumlah atau nilai yang masuk dalam kategori kerugian perekonomian negara. 300, sekian triliun akan didakwa sebagai kerugian negara. Mengapa begitu? Nanti silahkan hari ini kita buka selebar-lebarnya kepada teman-teman media, karena saatnya sudah tepat. Kemarin kan banyak itu yang berpendapat tentang 271, yang intinya perdebatan apakah ini real loss atau potensial loss. Diperdebatkan, saya dengar itu. Saya baca juga di medsos. Wah, ini masih potensi. Ini belum real. Nah, ini silakan teman-teman tanya, ahlinya ada, Ibu Deputi ada, saya ada. Sehingga kita bisa mengklirkan apa yang menjadi alat bukti dan jaksa yakin bahwa ini adalah
kerugian real yang harus nanti jaksa tuntut sebagai kerugian negara. Nah, itu yang menjadi penting. Jadi kita beri kesempatan dulu sebelum teman-teman wartawan nanti bertanya kepada Ibu Deputi dan Prof. Bambang untuk dapat sedikit menjelaskan sebagai pembukaan. Kami persilahkan Bu Deputi. Baik, terima kasih Pak Jampitsus, rekan-rekan media. Jadi menindaklanjuti apa yang tadi disampaikan Pak Kepala BPKP, setelah kami menerima permintaan perhitungan kerugian keuangan negara dari penyidik, dari Kejaksaan Agung, kami melakukan prosedur-prosedur audit sebagaimana standar audit yang mengatur profesi kami. Kemudian termasuk di dalamnya adalah berdiskusi dengan para ahli, ada 6 ahli, salah satunya beliau Prof. Bambang Heru. Kemudian kami mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti yang kemudian sampai pada kesimpulan adanya kerugian keuangan negara sebesar 300,003 triliun. Angka detail sampai ke digit itunya adalah nanti kami akan jelaskan di persidangan tentu saja ya. Berupa apa saja? Yang pertama adalah kemahalan harga sewa smelter oleh PT Timah sebesar 2,285 triliun. Yang kedua adalah pembayaran biji timah ilegal oleh PT Timah kepada mitra tambang PT Timah sebesar 26,649 triliun. Kemudian yang ketiga adalah kerugian keuangan negara karena kerusakan lingkungan yang dihitung oleh Prof. Bambang ini sebesar 271,069 triliun. Nanti angka detailnya Prof. Bambang. Mengapa ini masuk dalam kerugian keuangan negara? Karena memang di dalam konteks neraca sumber daya alam dan lingkungan, kerusakan yang ditimbulkan oleh tambang ilegal merupakan residu yang menurunkan nilai aset lingkungan secara keseluruhan. Penjelasan secara ringkasnya seperti itu. Tentu saja detailnya nanti akan kami sampaikan di dalam proses persidangan, berkolaborasi dengan para ahli yang tadi sudah saya sebutkan, ada sekitar 6 ahli, salah satunya Profesor Bambang ini. Secara singkat, 3 kelompok kerugian seperti yang saya jelaskan, dan untuk 271,069 karena ada keahlian khusus untuk menghitungnya seperti apa, di mana itu adalah di luar kompetensi auditor, maka Prof. Bambang lah yang menghitung karena kami adalah auditor dalam konteks keuangan negara. Tetapi untuk detail teknisnya bagaimana menghitung dampak kerusakan lingkungannya, maka monggo Pak Prof. Bambang melanjutkan. Silakan. Prof, silakan Prof. Di sini juga bisa, di sana juga bisa. Baik, terima kasih Pak Jampitsus dan Bu Deputi. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Menyambung seperti apa yang pernah saya sampaikan di press conference bulan Februari, kalau nggak salah, tahun 2024, maka sekali lagi kami ingin menegaskan bahwa dalam rangka untuk menghitung kerugian lingkungan seperti dipersyaratkan oleh Permen LH 7/2014, maka wilayah tersebut harus dibuktikan rusak secara saintifik. Untuk memastikan itu, maka kami melakukan legal sampling kepada area tambang timah ya yang berada di Bangka Belitung. Jadi kami datangi, kami mengambilan sampel ya, termasuk contohnya itu misalnya dari yang tersisa itu ya, katakan misalnya hasil bongkaran mereka ke atas, kita ambil, disampling, disaksikan oleh penyidik, kemudian termasuk juga vegetasi yang di atasnya, ya, dan itu satu lokasi, tidak hanya satu titik, dan itu ada beberapa titik begitu ya, baik yang ada di Bangka, Belitung maupun Belitung Timur. Dan kami lakukan itu pada wilayah representasi dari wilayah yang sudah terbuka itu. Ya, jadi ada hasil perhitungan kemudian akhirnya terungkap di kawasan hutan itu tidak hanya di kawasan hutan produksi, ternyata juga ada di kawasan lindung, bahkan ada di dalam
Taman Nasional. Nah, setelah hasil analisa laboratorium berdasarkan sampel yang kami ambil, ya disaksikan oleh penyidik, tentu saja dengan berita acara apa dan sebagainya, maka dipastikan wilayah tersebut rusak. Nah, dari situlah kemudian kami tahu ya ada wilayah yang di dalam kawasan hutan maupun yang di non kawasan hutan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kami merekonstruksi kejadian itu untuk memastikan bahwa memang terjadi perusakan itu. Ya, jadi kami menggunakan citra satelit sehingga kami tahu pergerakan di tahun itu. Jadi kami buat seri. Misalnya di 2015 itu di mana saja mereka melakukan aktivitas itu. Kemudian di 2016, di 2017, 2018, 19, 2020, 2021, 2022. Sehingga dari situ rekonstruksi itu bisa dengan mudah dipahami ya kemana mereka melakukan ekspansi itu ya di 2015 berapa, 2016 dan sebagainya. Dan dari situlah akhirnya kami menghitung berapa luasan yang dilakukan per tahun. Sehingga itu kita bisa bangkitkan gitu ya dengan citra satelit, kita pertunjukkan, kita pertontonkan, itu bisa dicek. Nah, sehingga berdasarkan itu teman-teman sudah tahu ya, tidak perlu saya ungkap lagi, ada angka keluar 271 triliun sekian itu. Nanti detailnya akan kami sampaikan di persidangan. Jadi tentu saja semua itu diukur, tidak dikira-kira, dan parameternya sudah jelas, dan sehingga tidak ada istilah potential loss. Itu adalah betul-betul total loss, ya. Nah, sehingga berdasarkan itulah kemudian kami menghitung kerugian seperti yang teman-teman ketahui tadi. Jadi ada ecological disturbance, terganggu ya. Kemudian yang kedua adalah environmental economic yang rusak, dan yang ketiga itu adalah pemulihan yang harus dilakukan. Nah, Bapak Ibu harus tahu ya bahwa poin 1 dan 2 yaitu kerugian ekologis dan ekonomis itu mestinya itu hak negara yang bisa didapatkan kalau tidak terjadi kerusakan di situ. Nah, kemudian yang kedua, akibat kerusakan yang terjadi maka itu harus dipulihkan. Nah, yang jadi pertanyaan kemudian adalah kalau dia tidak dipulihkan lalu tanggung jawab siapa? Nah, dari regulasi yang ada, apapun alasannya PT Tambang Timah Tbk itu harus bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di lokasi tersebut. Karena pada akhirnya kalau itu tidak dilakukan, maka itu menjadi beban, menjadi tanggung jawab negara. Jadi ada 3 ya, yang poin 1 dan 2 itu adalah hak negara yang dalam hal ini akhirnya dirusak, sehingga mestinya dapatkan sesuatu ya dari hasil tambang itu ternyata kita lihat adalah terjadi environmental destruction. Dan yang kedua itu yang juga penting adalah itu harus dipulihkan ya, karena masyarakat ya sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 45 berhak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sebagainya. Sehingga sekali lagi saya ingin sampaikan juga bahwa itu adalah menjadi tanggung jawab dari tambang PT Timah Terbuka. Dan kalau itu tidak dilakukan maka itu menjadi kewajiban negara. Jadi sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jambisus. Jadi udah jelas ya apa yang disampaikan oleh ketiga narasumber pada pagi hari ini.